kembali lagi di YouTube UFO Veteran. Kali ini kita kembali di segmen Drakor Mania Mantap. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sejauh ini nah. Sebat ini kita mau ngomongin list drakor yang cocok untuk kalian mengisi waktu ngabuburit. Gua akhirnya sadar ketika di nonton Seventeen tuh trauma itu nggak apa ya, harus diperhatiin sih. Jadi kayak nggak ada dianggap sepele. Gua kaget tuh pasti nonton kayak lu ditinggal orang tua lu, kan lu sama yang ini. Iya. Ternyata beda anjir, wah gila. Oke, lu lagi. Oke, mungkin kalau dari gua nih sama, masih drama lagi ongoing ya, ongoing. Enggak sih, kayak baru trending ya. Iya, baru ending banget minggu lalu. Itu namanya 25-21 atau orang-orang banyak kenalnya 25-21. Oke, ini drama, lo pasti tahu gak sih? Gua tahu, gua nonton ya. Lu nonton? Gua nonton. Gue juga lagi nonton sih, tapi belum selesai. Ya gua juga belum selesai 2 episode lagi. Kelar, cuman gua udah tahu set ending anjir. Wah, kita nggak siap sama drama-drama set ending. Iya, maksud kita nggak apa-apa set ending, kita nggak apa-apa. Kitanya nggak apa-apa. Spoilernya anjir. Iya, itu banyak banget ya. Kan kita mau nonton udah set ending gitu loh. Kecuali bisnis proposal, dia kan uyunya kan. Iya. Jadi kita mau nonton. Kok ini kan walaupun di spoiler juga tetap pengen nonton ya. Kalau set ending tuh kayak gue udah tahu nih endingnya gini. Iya, kayak ya sedih dong ya nggak bersama dong anjing. Gitu. Oke, mungkin gue ceritain kali ya Bang, 25-21 ini ceritain tentang apa. Oke. Jadi dia tuh kayak tentang seorang atlet anggar. Lo tau kan anggar? Angga. Yang Pretis. Ya. Alis. Ale. Angga. Ale itu dari Prancis sebenarnya. Iya. Kan ternyata si Terry-nya siapa? Nah Hidonya. Hidonya juga pernah tinggal di Paris karena ngikut nyokapnya kan. Ya, jadi ini tuh cerita tentang anak SMA yang dia tuh ngejar mimpinya sebagai seorang atlet anggar. Nah, si Hido ini dia kan jadi pemeran utamanya ya Bang ya. Betul. Dia itu ngefans sama Ko Yurim. Nah, awalnya nih Ko Yurim tuh nggak suka sama dia karena ternyata waktu masa kecilnya si Ko Yurim sama si Nahido pernah tanding, dan si Hido ini nggak tahu kalau si Yurim ini jadi lawannya. Iya, lawannya. Dia tuh baru sadar pas mereka udah temenan ya. Udah temenan. Di episode 8 atau episode berapa itu gue lupa, pokoknya di episode 10 kalau nggak salah deh. Ya baikan gitu. Iya. Itu lucu itu sih. Itu lucu. Iya nggak sih? Kalau lu pada nonton itu tuh kayak jadi ternyata mereka tuh saling berkomunikasi sebagai orang lain di apa sih namanya? Pokoknya di dunia online tahun, tapi ini latar waktunya kita sebutin di tahun 98 ya. Ya bayangin aja di waktu itu tuh 98 ya online terbatas kan. Jadi kayak apa sih? Gue kalau nyebutin aplikasi kayak tua banget anjir, kayak ya nggak apa-apa. Friends, ada apa ya? Gue nggak tahu itu apa. Kan gue nggak tahu, kan gue tua. Jadi sebelum Facebook itu ada namanya kayak itu. Iya. Ya. Lu anak mana sih? Cilengsi. Lu Cilengsi nggak ada warnet anjir, itu kan anak warnet tahu kok. Gue kan gak main warnet Bang. Ya gue juga nggak main warnet sih, tapi gue tahu-tahuan aja. Ya itulah pokoknya. Ya, jadi kayak gitu. Semacam web kayak gitu lah. Media online lah. Media online. Jadi mereka tuh saling menyampaikan keluh kesah mereka ya nggak sih, kayak jadi teman curhat ya kan. Jadi misalnya ini Hido, ini Yurim. Jadi si Hido ini sering ngomongin si Yurim itu. Iya, julitin. Dan si Yurim itu nggak sadar kalau itu tentang dia. Sampai suatu ketika mereka ketemu di suatu tempat dan mereka harus membawa bunga. Untuk sebagai tanda kalau misalkan mereka itu berteman gitu. Iya. Kenapa? Si Yurim ini kaget karena udah ngeliat si Hido dari jauh kayak, hah ini bener? Spoiler kan? Oh iya, sama. Gak tahan kan lu spoiler? Sama. Pokoknya itu seru sih. Pokoknya itu cerita bagus banget. Kalau dari gue ya, bagusnya di 2521 tuh apapun terjadi kita harus ngejar mimpi kita kayak Hido. Karena dia tuh kan hampir nggak bisa jadi atlet anggar lagi gara-gara ya dibekukan kan gara-gara krisis moneter di tahun 98. Ada krisis. Jadi tempat dia sekolah dulu, klub anggarnya itu harus
dibekukan lah Iya, atau dibekukan. di-cut karena Selesai ngabisin gitu. anggaran. Karena anggur itu mahal sih biayanya. Mahal lumayan. Lu tahu berapa? Kayaknya gue nggak tahu berapa pesonya ya. Tapi mahal karena Peso atau apa nih? Filipina. Tapi itu kalau kenapa gue bisa melihat mahal kan dia alatnya ini ya kan sensor ya. Iya, benar, kan? benar, Sensor terus pedangnya itu nyolok ke listriknya gitu, pokoknya mahal dah, alat-alat mahal gitu. Kayak gitu, pokoknya harus ngejar mimpinya sih bagi anak muda. Pokoknya di masa-masa itu kalian nggak boleh putus asa gitu, jangan kayak cuman diem berdekam diri dalam rumah gitu. Ya, karena kan kita banyak yang suka. Sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayak ya udah, lu masalah hidup lu sekarang tuh kayak lagi Banyak kan ngeluh. Iya, ngeluh. Terus kita juga sering bilang kita lagi kena mental health. Iya, mental health itu semua. Lu semua harus belajar dari hidup. Iya, itu mental health mana anjir udah dikatain Iya. sama ibunya, dia dicaci maki sama ibunya Bahkan sendiri. ibunya sendiri nggak ngedukung dia sebagai Betul. atlet. Betul, mohon maaf. Itu keren banget sih, gue ingat. Bahkan temennya yang baru ketemu itu si Yijin, Becky Jin. Becky Jin itu kan orang tuanya dulu Iya, kaya banget sampai akhirnya dia miskin karena krisis moneter, harus terpisah sama orang tuanya. Secara terpaksa sih. Adiknya secara terpaksa, padahal mereka tuh keluarga yang harmonis gitu. Jadi si Jin ini Harmonis harus harmonis. Oke. Jadi dia harus terpisah sama keluarganya. Jadi si Jin ini harus hidup sendiri. Padahal dulu lu tau gak cita-cita dia jadi apa? Jadi apa sih pemain bukan, gue lupa deh pemain apa ya? Astronot. Oh ya, astronot NASA. Iya NASA. Dia tuh pengen jadi astronot. Itu jadi But reporter. di end dia jadi reporter, sama kayak ibunya si Hido. Oh iya. Gue suka karakter Becky Jin di drama ini betul. Iya. Entah kenapa gue kira tuh dia bakal cengeng karakternya, karena kan dia udah hidup biasa kaya. Iya, benar. Kenapa dia dewasa banget? Tapi dia anjay. kece banget sih pas dia bawa mobil itu. Iya. Wuh. Terus kacamata kebalik kan, kayak gini. Kacamata kebalik lu perhatiin nggak kayak gini? Gue gak perhatiin. Ya gue kayak gini dia pakai kacamata. Oh, wow. Pas di awal-awal atau di episode berat mana gitu kalau Oh, nggak yang perhatiin. dia baru dikasih. Oh mau ke pantai, mau ke pantai kalau nggak salah. Oh, yang mereka berempat itu yang Iya, yang freak anjir itu sumpah itu pengen mereka freak. yang mau ditinggalin sama Yijin kan, Ah. gara-gara mereka Ah, nggak memakai outfit yang Anjing. sangat tidak jalan-jalan banget kayak orang mau BTS Iya, gitu nggak sih? iya betul kayak tahun 98. Iya sih tahun 98, cuman nggak gitu-gitu banget. Iya, masalahnya lo tuh lagi pengen karya wisata gitu bahasanya mereka di sana. Tapi kayak mau ke diskotik anjir sumpah demi ampun Tapi kayak di gitu. situ si Hido juga ke diskotik gak sih? Iya. Biar dia bikin masalah. Mau kas spoiler lagi kan. Spoiler Sorry, mulu, anjing. oke, gue harus Bener-bener. menahan. Ini gue tuh terlalu excited bang kalau ngomong Iya, drakor. emang. Kayak Ini kita bukan jadi list drakor sih, lebih tepatnya kayak list Spoilerin spoiler ada. drakor anjir. Oke, lanjut ke dulu. Sebenarnya banyak sih, nanti kita durasi nggak mampu ya. Oke, mungkin sebelum ke drama yang lagi viral sekarang, mungkin gue mau dengar dari lu deh bang. Oke, drama selanjutnya yang dari gue ini adalah Strong Woman Do Bong Soon. Ya, Wah, dari namanya seru banget ya sih. strong kan, strong gitu. Strong. Nah ini uniknya adalah ini bagi gue drama yang paling santai dari segi plot cerita, nggak neko-neko gitu. Ini Santainya beneran santai banget sih. kayak lu bisa ya cuma ngikutin hahaha gitu doang, Iya. sumpah gitu doang. Bener. Menceritakan tentang cewek yang dikaruniai kekuatan super gitu dari keturunan ibunya. Jadi dia kayak berasa kayak apa ya? Kalau misalkan GTA nih cheat kuat, lu kalau misalnya main GTA cheat kuat dah, lu Iya, kayak sekali serius. tonjok mati orang, itu dia kayak gitu. Ini bukan sih yang ikonik tuh yang pas si siapa sih namanya? Min Hyu. Ya, Min Hyu. Si Min Ya Mimin. ketemu sama si Bongsunnya pas mau kecelakaan di bus bukan sih? Ah. Yang terus si Bongsunnya tuh nahan. Iya, di nahan. sini. Wow. Itu kece banget sih. Tapi gue salah satu scene yang paling gue suka tuh ketika si Ming Hyuk di kantor polisi yang dia liatin Do Bong Soon-nya, dia gini tuh, anjing ganteng banget Ming Hyuk, sumpah kayak terkesima banget sama si Do Bong Soon. Makanya gue liat ini orang kayak suka bener sama Park Bo Young udah aja. Sama satu scene lagi dia pas nikah. Ih, itu seru banget. Itu the real bucin gue kayak gitu Yang dah. sebelum nikah dia ada scene yang di bawah pohon gugur itu, bunga-bunga gugur bukan sih itu bukan sih? Yang mana ya? Yang dia diangkat si Ming Hyuk, yang mana? Yang mereka kisse di bawah Kisah di bawah. bunga-bunga yang bertaburan itu apa sih namanya? Musim semi ya? Gue lupa lagi tuh. Ya itulah pokoknya sebelum mereka nikah.
Terus yang pas nikah yang dia ini, pas dia nikah terus punya anaknya terus Anjing itu gua dua itu anjing. Goblok banget Nokas spoiler lagi kan. sorry Spoiler lagi. Oke, gue scene nikah gue suka banget. Di situ memperlihatkan bucinnya si cowok. Gue yakin emang kalian para cowok pasti bisa merasakan Min. Gue doang deh bakal jadi Min. Kayak gitu. karena lu pengen punya cewek Iya. kayak Boyong. Betul sekali. Gitu. Tapi gue sukanya di Strong Woman Dubung saya, walaupun dia dikaruniai kekuatan yang super, tapi ada sisi sedihnya. Karena sisi sedihnya kan kebanyakan orang lihat, ih lu kuat ya fisiknya, tapi nggak semuanya mereka kuat dalam hal batin gitu. Ada satu episode yang kayak Dubungsu ini, dia kayak nangis banget karena dia kayak apa-apa dia. Padahal dia tuh mau istirahat juga gitu. Dia perlu diperhatikan sebagai anak gitu, nggak cuma sebagai wanita yang kuat. Pokoknya semua itu perumpamaan karunia ini sih. Di balik karunia yang diberikan oleh Tuhan yang sangat lebih, pasti ada kesedihan juga gitu. Nggak cuma ya Dubungsu doang, tapi mungkin misalkan kita punya temen yang pinter banget, tapi bisa jadi ada sisi sedih. Mungkin dia diekspektasi tinggi oleh keluarganya untuk Betul. menang Olimpiade Matematika. Banyak sih bang kayaknya Ya kayak gitu. Pokoknya muncrat anjir gue. Ya, serius. ya pokoknya gue suka di situ tuh, suka sisi itunya. Kalau misalkan kita melihat manusia itu ya standar aja lah, gak usah ngeliat kayak ih lu kuat banget, enggak, gak usah kayak santai, apa kabar Boyong gitu loh. Kayak gitu sih kalau gue. Kayaknya lu kalau jabat tangan Boyong, Iya. lu nya naik gitu loh bang. Iya Song Joong Wit. Ayo mesti diterusin saja satu. Kayaknya gue bakal kenal lu sebagai Song Joong Wit ya bang. Iya. Bukan Wiranto Widotomo lagi. Ya Kamsamida mau sih. Apa tuh? Mau sih. Oke, yang terakhir ini ada rekomendasi gue yang sekarang benar-benar lagi Booming parah. booming dan trending parah. Itu judulnya itu Business Proposal. Kayaknya lu udah nonton belum? Gue baru episode 1-2 sih yang tentang Samantha sama Rachel. itu ini banget. Itu ikonik parah Di sih. TikTok juga tuh banyak banget ya. Gue nggak sadar anjir Samantha sama gitu. Rachel. Gue juga gue nyampe reply. Apa sih? FVP apa sih? Ngulang Oh, tuh. dia replay. Ya replay. Ya itu pokoknya gue replay. Apaan sih maksudnya Samantha sama Rachel? Oh ternyata. Kayak di tubuhnya gitu. Iya si Rachel dan Samantha. Rachel kayak baby. Iya, baby. Kau cunacok kentana. Ya jadi Gue jijik anjir kali. jadi sebenarnya dia sinarinya. Oh baby. Oke, lanjut. Iya, jadi ini tuh ngeceritain tentang si Shinhari yang pekerjaannya apa sih kalau nggak salah? Dia ini tim pengembang Produk ya? Ya tim pengembang produk ini. Produk makanan gitu di perusahaannya si Kang Temu. Iya. Ini Kang Temu tuh punya perusahaan semacam bisnis yang bikin frozen food gitu ya? Pokoknya tentang makanan sih. Jadi dia tuh produksi makanan Korea. Iya, kok makanan Jepang bukan Kim Tamu ya, namanya. Jadi apa? Nagasaki ini. Nggak tahu siapa itu aja. Iya, jadi si Kang Temu ini sama Harabuji. Ya, Harabuji itu kakek bahasa. So-soan Korea lu, Korean banget tuh. Anjir. Baru satu episode tuh. Dia udah aja lu. Gua udah jadi tukang penonton setia K-drama dari SD. Oke, no offense. Oke, jadi si kakeknya ini sering ngejodohin dia. Betul. Sampai akhirnya dia dijodohin sama di apa sih namanya kalau Korea tuh namanya kencan buta ya. Iya, kencan buta. Jadi pengen pas gak kencan sih? buta gitu. Lu pengen gak sih? Kencan buta aja. Kencan. Halo, siapa namamu? Oh enggak, Pak, saya pelayan. Oke, siap. Oke, jadi di Korea tuh yang kayak lagi dating buat pertama kali tuh namanya kencan buta Iya, ya. blind date namanya. Iya, blind date. Kalau kalian tahu namanya blind date. Jadi si kakeknya ini ngatur rencana sama namanya Jin Yong-so. Iya. Si Jin Yong-so ini ternyata sahabat deketnya si Shinhari. Iya, betul sekali. Nah, karena si Yong-so ini sering banget, terlalu sering ya bang, diatur kencan buta gitu, dia sampai kayak gue nggak mau gitu. Gue nggak mau.
Terus akhirnya dia nyuruh lah Shin Hari ini untuk jadi pengganti kencan butanya dia. dengan alasan dia harus apa sih kalau nggak salah? Harus konyol gitu pokoknya biar nolak dia gitu. Kan dia konyol lah si Shin Hari kan. Iya, dia konyol banget sih. Iya, konyol. Tapi sama sih sama sahabatnya si Yongso. Iya padahal udah konyol ya, tapi nggak patah semangat ayahnya Ji Yeon Soo itu loh. Iya benar. Aneh. Ya, jadi mereka pokoknya akhirnya si Shin Hari ini jadi si Yongso lah ceritanya ya Bang. Betul. Jadi si Yongso ini ketemu sama si Kang Tae-moo, makanya adalah scene dimana Samantha dan Rachel. Ya gitu. Sama Rachel biar dia infeel gitu. Iya, jadi dia tuh kayak berpikir, gue harus gimana ya supaya si Tae-moo ini ilfeel sama si Yongso ini, karena kan dia jadi Yongso, supaya kencan butanya itu selesai pada hari itu juga. Betul, dan gagal dan gak dipanggil lagi. Ternyata malah suka sama Samantha sama Rachel. Suka sama Samantha Rachel nih. Enggak sama Rachel nih, tapi iya sih. Iya kan? Kan di unboxing juga dia. Aduh kan. Gue spoiler juga kan. Jadi nonton. Ya, cuma di klipnya itu doang sih. Oh my god. Guys. Astagfirullahaladzim, pas buka ya. Bukan pas puasa. Yeah. Oh ini pas ngabuburit ya? Oke, pas ngabuburit jangan ditonton yang itu. Jangan yang ditonton. Itu episode 12 ya? Iya, di akhir-akhir. Ya kan ini buat ngabuburit kan, jadi ini list drakor setelah tarawih. Khusus yang mana? Iya, khusus yang itu aja ya. Oke, jadi alasan kenapa gue sangat amat merekomendasikan bisnis proposal ini ke UFOverse karena selain emang dia lagi trending banget sekarang ya Bang, karena dari jalan ceritanya yang benar-benar ringan banget sih. Betul, ringan banget. Kayak, seringan kapas loh. Iya. Lu kalau nggak pernah nonton drama seringan ini, maksudnya gimana sih? Gimana sih? Gue juga bingung arah lu kemana ya? Lu kemana sih? Kalau lu sering nonton drama yang berat terus pengen nyoba drama yang benar-benar ringan banget, lu harus nonton bisnis proposal. Iya. Kalau cuma mau menggelitik ginjal lu nih, lu wajib sih untuk nonton bisnis proposal karena apa ya? Gak ada konflik sama sekali. Ini benar-benar pure komedi, nggak ada kayak masalah berat orang tua tiba-tiba meninggal, nggak ada. Ini benar-benar komedi banget. Iya, karena gimana ya, dari tokohnya sendiri tuh empatnya tuh ngelawak. Ya itu gesrek semua. Ada satu si Tae-moo yang nggak pernah punya cewek, terus si Shin Hari yang bisa bikin si Tae-moo jadi bucin, terus si Cha Sung-hoon ya itu, yang dia yang kalem banget. Tapi ternyata diam-diam dia tuh kayak bucin banget. Terus sama si Yongso-nya itu yang ternyata dia setelah menemukan kencan buta dia lebih menyukai si Cha Sung-hoon. Tapi gue Jin Yoon Soo itu sama persis visi gue tentang romance ya. Karena gue nggak terlalu setuju kalau misalkan ada blind date. Kayak dia kan bisa bilang kan kalau misalkan kisah cinta itu kalau lebih benar kalau misalkan kita ketemu ketemu momen tertentu nggak dibuat. Betul. Itu gue suka banget. Wah gila, dia gue banget anjir. Kayak gue harus punya Samantha sama Rachel. Itu punya Shin Hari. Oh iya, sorry. Kayak gitu, gue suka bisnis proposal, tapi kalau belum gue tonton, sabar ya, masih sibuk saya. Sibuk ngapa-ngapain, jadi kok GoFood sih? Oh, namanya GoFood. Iya, nama perusahaannya GoFood. Perusahaannya GoFood. Iya. Oke. Ini nanti di-tit nggak atau kita memang promosikan? Enggak, kita ngeliatin ini GoFood. Ya kan bukan GoFood yang di Gojek kan? Itu kan gitu, kan ini diperjelas kan gue. Oke, mungkin itu aja 6 rekomendasi dari kita. Nah menurut lu nih, top 3 dari 6 ini nih, dari paling atas sampai paling rendah, apa aja bagi lu? Gue, bisnis proposal. Terus? Du Bong-soon. Terus? Dan Our Will of Summer. Oke. Mungkin sedikit berbeda dari gue. Kalau dari gue top 3-nya adalah, gue udah tahu pasti 18 sekian. Ya, oke, 18 sekian. Kedua itu Our Beloved Summer, sama ketiga itu Business Proposal. I think. Oke. Nah itu aja sih. Mungkin itu aja singkat dari kita. Closing yang tadi. Oke, sampai jumpa di Dermamania. Oke, segitu aja mungkin dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube UFO Veteran. Sampai jumpa di Drakormania. Mantap! Dah. Enggak ada musiknya. Tenet.